Weh, gempa. Gempa dahsyat M7,6 mengguncang Sulawesi Utara pagi ini. Jembatan bergoyang, air laut naik tiba-tiba. Warga panik berlarian menyelamatkan diri. Turun Jo, turun. Takut sekali bukan. Duh, ada orang. Takut. Coy, rubuh, bijir, langsung dari TKP. Pinggir gedung Hall B ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tanah goyang kuat sekali. Adek, keluar dek. Ya. Ini di gereja. Telepon pagi sampai itu nyala angkel ya. Oh Tuhan, masih di dalam. Yo tunggu. Oh, Mbak tuh. Iyo sampai kakak. Aduh, pasnya. Masih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mari balang motor balang. Dar. Nah, sama ke dalam. Mari sudah bawa. Aduh, itu orang mau turun. Turun justru. Bapak. Aduh. Gempa bumi berkekuatan besar mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis pagi, 2 April 2026. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat magnitudo gempa mencapai 7,6 dengan pusat berada di laut, sekitar 129 km tenggara Bitung, pada kedalaman 62 km. Guncangan terjadi sekitar pukul 6.48 WITA dan berlangsung selama 1 hingga 2 menit. Getarannya terasa sangat kuat hingga ke Manado dan bahkan sampai ke Ternate. Warga yang masih beraktivitas di pagi hari langsung panik dan berhamburan keluar rumah. Subhanallah, tanah goyang Manado, subhanallah, sama rubuh terminal, subhanallah.
Detik-detik mencekam terekam di berbagai lokasi. Di Manado, jembatan Soekarno terlihat bergoyang hebat saat gempa berlangsung. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi berlarian menyelamatkan diri, sementara kendaraan berhenti mendadak di tengah kepanikan. Tidak hanya di jalanan, suasana panik juga terjadi di dalam gedung. Pasien di rumah sakit, pengunjung hotel, hingga warga di pusat perbelanjaan berlarian keluar untuk menghindari kemungkinan runtuhan. Getaran yang begitu kuat membuat banyak orang tidak mampu berdiri dengan stabil. Inilah kondisi setelah gempa bumi magnitudo pada jam 6 pagi tadi. Ya, kondisinya langsung begini di Terminal Malayang. Tak lama setelah gempa utama, peringatan dini tsunami langsung dikeluarkan oleh BMKG. Warga di wilayah pesisir diminta segera menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Situasi semakin menegangkan ketika air laut di beberapa pesisir dilaporkan naik secara tiba-tiba. Di kawasan pesisir Bitung, air laut terlihat bergerak cepat mendekati daratan. Dalam sejumlah video yang beredar, warga berteriak panik saat melihat air naik dengan cepat. Sebagian lainnya berlari menuju dataran tinggi, berusaha menyelamatkan diri dari potensi gelombang yang lebih besar. Turun ke rumah. Kasihan semua ini di pantai. Di wilayah Maluku Utara, gelombang tsunami kecil dengan ketinggian sekitar 0,3 meter terdeteksi di pesisir. Meski tidak besar, fenomena ini cukup membuat warga ketakutan. Beberapa laporan juga menyebutkan tinggi gelombang mencapai hingga 0,75 meter di titik tertentu. Selain ancaman tsunami, dampak gempa juga mulai terlihat dari kerusakan bangunan. Di Kecamatan Batang 2, wilayah yang dekat dengan pusat gempa, sejumlah rumah warga dan tempat ibadah mengalami kerusakan. Sedikitnya 6 gereja dilaporkan rusak dan masih dalam proses pendataan. Masih jaba goyang biar sedikit-sedikit. Di Manado, kerusakan juga terjadi di beberapa titik, termasuk di kawasan lapangan Koni. Bahkan, 1 korban jiwa dilaporkan akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi. Selain itu, seorang warga mengalami luka berat setelah melompat dari bangunan karena panik. Gedung-gedung di Maluku Utara, termasuk kantor pemerintahan di Sofifi, juga dilaporkan mengalami retakan. Beberapa plafon bangunan runtuh akibat kuatnya guncangan yang terjadi. Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan tolong. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Sama tuh orang-orang di rumah sakit. Karena gue yang langsung keluar sama dengan pasiennya. Oh Tuhan Yesus. Ini air naik. Ya Allah, BMKG menyebut gempa ini termasuk dalam kategori megatrust yang dikenal memiliki potensi dampak besar. Hingga beberapa jam setelah kejadian, belasan gempa susulan masih terus terjadi, menambah kekhawatiran masyarakat. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Warga diminta menjauhi bangunan yang rusak, menghindari wilayah pesisir untuk sementara waktu, serta terus memantau informasi resmi. Hanya dalam berapa detik, masih bahaya guys untuk masuk di sini. Kenapa ya? Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik yang rawan gempa.
Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi situasi seperti ini. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan keselamatan diri serta keluarga menjadi prioritas utama. Akibat gempa tadi, kuat nih gempa. Barang-barang berjatuhan, guys. Selamat pagi, pagi ini baru saja terjadi tanah goyang di Batang 2 yang kami tidak tahu berapa kekuatannya, tapi yang pasti baru saja terjadi pada pukul 8.45 menit. Astagfirullah, ampun Gempa kuat tadi tuh ini deh. Dalam kios apa-apa jatuh semua, sirup ABC, ampun. Ini so rubuh semua ini. So kasih dia. Ini Pak RT survei. Mana? Turun. Iya, gempa.